Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tentang karakteristik dan perkembangan individu. Jadi, yang pertama kita harus mengetahui pengertian dari individu. Individu berasal dari kata dalam bahasa Latin individuum yang berarti tidak terbagi. Dalam konteks psikologi dan pendidikan, individu adalah manusia yang memiliki keunikan tersendiri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Jadi, karakteristik individu merujuk pada ciri-ciri unik yang dimiliki setiap orang, termasuk kemampuan, sikap, sifat, dan watak. Perkembangan individu adalah proses perubahan dan pertumbuhan yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Yang kedua, karakteristik individu. 1. Perbedaan individual. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor bawaan, genetik, dan lingkungan sosial. Yang kedua, sifat bawaan. Sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua meliputi aspek biologis dan psikososial. Yang ketiga, aspek karakteristik. Karakteristik individu mencakup minat, sikap, kebutuhan, kemampuan, pengetahuan, emosi, dan nilai-nilai. Yang keempat, perbedaan yang berarti. Perbedaan individu penting untuk dipahami dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Yang ketiga, perkembangan individu. 1. Proses yang berkesinambungan. Perkembangan adalah proses yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hidup. Yang kedua, mencakup berbagai aspek seperti perkembangan fisik atau pertumbuhan, kognitif, kecerdasan, sosial, interaksi, dan emosional atau pengolahan perasaan. Yang ketiga, pola dan tahapan. Perkembangan mengikuti pola tertentu dengan tahapan yang berbeda-beda sesuai usia dan kondisi individu. Berikutnya, perbedaan tempo. Setiap individu memiliki tempo perkembangan yang berbeda-beda. Yang kelima, refleksi diri. Pemahaman diri dan perkembangan adalah perjalanan seumur hidup yang penting untuk pertumbuhan pribadi dan sosial. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk materi yang kedua. Berikut aspek-aspek perkembangan individu. Di dalam aspek-aspek perkembangan individu terdiri dari 5 perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik yang berkaitan dengan pertumbuhan tubuh serta perkembangan motorik halus kasarnya. Yang kedua, perkembangan kognitif yang menyangkut kemampuan berpikir, mengingat, menalar, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, perkembangan sosial yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, serta membentuk identitas diri. Yang keempat, perkembangan moral dan spiritual yang meliputi kemampuan individu membedakan benar salah, nilai-nilai moral, dan perkembangan keimanan. Yang kelima, perkembangan bahasa yang berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor ini berasal dari dalam diri sendiri dan bersifat bawaan atau biologis, meskipun bisa juga berkembang karena interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini berasal dari lingkungan sekitar dan sangat berpengaruh dalam proses perkembangan, terutama pada masa kanak-kanak dan remaja. Berikutnya, teori
teori-teori penting dalam perkembangan individu. Yang pertama, Jean Piaget menjelaskan tahapan berpikir anak hingga dewasa. Yang kedua, Erik Erikson, perkembangan mulai 8 tahap krisis psikososial sepanjang hidup. Yang ketiga, Lagrange Kolbe, tahap perkembangan moral dari orientasi hukuman hingga prinsip etis universal. Yang keempat, Sigmund Freud, tahap psikoseksual yang menentukan perilaku kepribadian. 5. Howard Gardner, setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan seperti linguistik, logis matematis, musikal, interpersonal, dan intrapersonal. Karakteristik individu adalah ciri khas yang dimiliki oleh seseorang baik yang bersifat fisik, emosional, sosial maupun moral. Contoh karakteristik individu yang pertama, fisik ditandai dengan tinggi badan, warna kulit, bentuk wajah. Yang kedua, intelektual ditandai dengan cara memahami pelajaran, pandai berhitung. Yang ketiga, emosional ditandai dengan mudahnya marah, ramah, pemalu. Yang keempat, sosial ditandai dengan mudah bergaul, suka membantu. Yang kelima, moral ditandai dengan jujur, sopan, disiplin. Perkembangan individu berlangsung secara bertahap yang dimulai dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Tahap-tahap perkembangan individu. Pertama, masa bayi dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun yang ditandai dengan mulai bisa mengenal suara ibu, merangkak, berjalan, dan berbicara secara sederhana. Kedua, masa kanak-kanak dimulai dari umur 2 sampai 6 tahun yang ditandai dengan belajar berbicara lancar, mulai bermain dengan teman sebaya, mulai mengenal aturan sosial sederhana. Yang ketiga, masa anak sekolah pada usia 7 sampai 12 tahun ditandai dengan mulai belajar membaca, menulis, dan menghitung, mengembangkan keterampilan sosial, mulai belajar tentang nilai-nilai moral. Yang keempat, masa remaja pada usia 13 sampai 18 tahun yang ditandai dengan perubahan fisik, pencarian jati diri, emosi mulai tidak stabil dan ingin diakui. Yang kelima, masa dewasa pada usia 18 sampai 60 tahun ditandai dengan mulai mandiri, membangun keluarga dan karir, bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Yang keenam, masa lanjut usia yaitu pada umur 60 tahun ke atas yang ditandai dengan fisik mulai menurun, lebih banyak waktu untuk refleksi diri, perlu dukungan emosional dari keluarga. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi untuk kita pada hari ini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada audiens, teman-teman sekalian yang mungkin memiliki pendapat yang berbeda dengan materi yang kami sampaikan, ataupun ada satu atau dua pertanyaan mungkin dari teman-teman tentang materi kami pada hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, kepada saudari Atika, waktu kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimana peran teman-teman jika sudah menjadi seorang guru dalam mengidentifikasi perbedaan karakteristik siswa? Bagaimana peran teman-teman dalam
identifikasi karakteristik. Terima kasih kepada teman Atika yang telah memberikan pertanyaan. Untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada pertanyaan lanjutan atau sanggahan. Pada teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, kami silakan sambil pada teman sini bagi sebentar akan berikan. Dari sini saya ingin bertanya menanggapi dari teman Atika tadi mengatakan bagaimana peran teman-teman jika sudah menjadi guru dalam mengidentifikasi perbedaan karakteristik siswa. Di sini saya ingin bertanya mengapa seorang guru itu perlu atau penting untuk memahami karakteristik siswanya. Coba jelaskan. Alasannya. Mengapa seorang guru penting untuk mengetahui karakteristik siswa? Selanjutnya saya berikan kepada teman Pipin untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya kepada teman, bagaimana kepribadian individu dapat mempengaruhi perilaku? Jadi perhatian teman-teman semua, kami akan menjawab pertanyaan pertama dari saudari Atika tadi dengan bunyi pertanyaan. Bagaimana peran teman-teman jika sudah menjadi guru dalam mengidentifikasi perbedaan karakteristik siswa? Jadi peran seorang guru dalam peran kami ketika menjadi seorang guru itu yang pertama itu mengamati perilaku siswa. Jadi seorang guru itu tuh harus memperhatikan perilaku dari siswanya itu. Itu
dari dia berbicara, dari sikapnya untuk berbicara dengan teman-temannya, para guru, habis itu cara dia belajar, cara dia cara dia bergaul dengan sesamanya, serta bagaimana dia menanggapi atau memberikan penjelasan atau cara dia menanggapi penjelasan ngerti atau tidaknya dari guru yang memberikan pelajaran. Yang kedua itu melakukan tes atau penilaian. Guru dapat melakukan tes kepada muridnya atau siswanya untuk mengetahui kemampuan dari setiap siswanya itu. Contohnya itu seperti memberikan tes membaca atau memberikan tes secara menghitung atau memberikan kuis secara lisan kepada muridnya untuk mengetahui kemampuan dari setiap siswanya itu apakah berbeda atau sama. Itu saja dari saya. Aku lanjutkan ke moderator. Terima kasih Pak Materi. Bagaimana pada teman penanya? Jika apakah jawaban yang kami berikan dapat diterima atau mungkin ada sanggahan? Kami silakan. Oh, bisa saya coba ini. Saya minta sama yang coba jelaskan poin yang pertama. Coba jelaskan poin yang pertama tadi. Mengamati perilaku siswa, di mana seorang guru itu memperhatikan setiap sikap siswa, kebiasaannya dan perilakunya itu dengan sesama, cara dia bergaul dengan temannya, dengan guru. Baik, sedikit menyangka. Ini di sini saya ingin menyangka dari poin yang pertama tadi kan teman menyatakan bahwa mengamati siswa dan guru lebih mengamati siswa. Di sini yang ingin saya sangka, bagaimana kan seperti kita ketahui tidak semua guru itu memiliki waktu untuk bersama siswanya yang lebih banyak. Itu bagaimana dengan guru yang tidak memiliki banyak waktu? Apakah poin yang pertama itu bisa terlaksanakan dengan baik? Baik, menanggapi dari saudara kita kan dia bilang mengamati siswanya. Sedangkan untuk sekolah negeri itu sendiri kan kita ketahui kalau sekolah negeri itu jumlah siswanya kan lebih banyak daripada sekolah swasta yang jumlah siswanya sedikit. Jadi kemungkinan lebih besarnya untuk mengamati terjadi di sekolah swasta. Terus bagaimana untuk perkembangan karakteristik siswanya itu dapat dilihat di sekolah negeri yang notabene itu perkembangan muridnya itu jumlahnya lebih banyak. Terima kasih atas terima kasih atas sanggahan dari kedua teman. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman Ernest untuk menanggapi tanggapan dari teman semua. Dari baik, tadi teman Atika bilang kalau guru itu kurang maksudnya tidak memiliki banyak waktu. Contohnya saja tuh, contoh konkret macam kita hari ini, mata kuliahnya ibu hari ini kan ibu ada sibuk, jadi ibu meminta kita untuk melakukan video untuk melihat bagaimana proses belajarnya kita hari ini. Baik, terima kasih. Tapi di sini menurut saya kalau kita menggunakan metode yang pakai video saja menurut saya kurang efektif. Karena seperti yang kita ketahui kalau pakai video kan kesannya kita lebih ke tidak bisa menunjukkan ekspresi yang sebenarnya karena kita paham pada kamera. Terima kasih atas sanggahannya. Jadi ini menurut saya bahwa adanya dosen ataupun tidak di depan itu sangat berpengaruh pada
macam kebebasan berekspresi kita. Contohnya kalau ada dosen atau apapun di depan, kita akan merasa lebih kaku atau lebih takut dan canggung untuk mengungkapkan pendapat ataupun ekspresi diri kita terhadap materi yang kita terima. Jadi dengan buat video begini, saya rasa itu tuh sudah, maksudnya bisa memberikan kesempatan kepada siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dengan adanya dosen itu mereka merasa lebih lebih kaku gitu. Jadi mereka tuh lebih rileks, lebih fleksibel untuk mengikuti perkuliahan ataupun materi yang dibawakan oleh teman-teman kelompok. Terima kasih. Maaf ya, saya sedikit heran kan jawaban dari teman-teman sudah kayak di luar konteks. Pertanyaan yang pertama tadi kan bagaimana peraku, kan tadi ini jawaban yang pertama kan menyatakan bahwa boleh mengamati. Kalau seandainya kita membenarkan, membenarkan yang kalau seandainya gurunya tidak masuk, terus kita pakai metode yang membuat video itu, saya rasa kayaknya sedikit lari dari poin yang pertama tadi. Tentang guru yang mengamati. Iya. Kan guru bisa mengamati lewat video, loh. Tidak semestinya semua pengamatan itu dapat didapatkan dari video. Iya, dari begini. Itu tuh tergantung dari guru. Kalau gurunya tidak ada waktu macam hari ini mungkin mereka ada kesibukan. Jadi bisa ada alternatif lain seperti membuat ini video pembelajaran macam kita hari ini. Jadi guru itu dapat mengamati karakteristik seseorang itu bisa dari video ataupun secara langsung, tergantung kesempatan ataupun waktu yang dimiliki guru tersebut. Jika dia memiliki waktu untuk hadir bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, jadi itu sudah tidak masalah. Terus kalau gurunya sibuk ataupun ada kegiatan atau halangan, jadi dengan metode pembuatan video ini saya rasa cukup efektif karena guru bisa mengamati perilaku siswa sebenarnya tanpa dosen. Terima kasih. Berarti kesimpulannya itu langkah yang akan teman-teman lakukan ketika sudah menjadi guru untuk mengamati kemampuan siswanya sejauh mana begitu? Iya. Sanggahan teman-teman itu. Baik, saya ingin menyanggah pendapat dari Brian yang menyatakan kalau seandainya membuat video kan guru bisa mengamati. Apakah mungkin kemungkinan mengamatinya itu bisa dilihat dari video? Dengan saya rasa pengamatan itu lebih efektif ketika dilakukan secara langsung ketimbang melihat dari video. Karena kalau secara langsung kan kita bisa berinteraksi, kita bisa lihat apa yang terjadi di situ. Sedangkan kalau video kan kita tidak bisa menutup kemungkinan adanya ya begitu. Oke. Jadi terima kasih untuk sanggahan pertama tadi. Saya rasa sudah ada jawabannya, yaitu buat video tadi. Dengan pembuatan video supaya tadi sempat ada satu dua pendapat yang berbeda antara saya dan teman Asika tadi, yaitu tentang pembuatan video ini. Jadi kan teman Sandra bilang kalau di sekolah negeri itu siswanya lebih banyak, jadi gurunya setengah mati untuk mengamati secara langsung. Terus kalau dibandingkan dengan sekolah swasta yang muridnya lebih sedikit dan guru lebih bisa mengamatinya. Jadi metode atau cara yang bisa dilakukan guru yaitu menyuruh siswa untuk membuat video pembelajaran seperti ini. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu
Salah yang kedua. Salah. Ya, itu menyangkut ke efektivitasan perjalanan proses pembelajaran kan. Jadi pembuatan video ataupun tidak berjalannya efektifnya proses pembelajaran itu tuh menurut saya itu kembali lagi kepada siswa atau mahasiswa sendiri, bagaimana dia menanggapi atau melakukan atau menjalankan sesuatu yang disuruh atau diminta oleh guru ataupun dosen untuk buat video itu. Jadi bagaimana mahasiswa itu, semua mahasiswa atau semua siswa murid di dalam kelas itu berperan aktif. Jadi untuk bertanya atau untuk memberikan sanggahan ataupun jawaban yang menurut mereka lebih benar. Sekian. Bagaimana teman Sarah? Menurut saya masih tidak menyetujui pendapat saudara tentang pembuatan video. Kan tadi kan dikatakan oleh saudara Irmesan bilang guru harus mengamati. Terus kita lihat kan di sekolah negeri dengan jumlah siswa yang begitu banyak. Apakah solusi yang diberikan hanya dengan membuat video? Apakah ada solusi lain yang saya rasa mungkin lebih efektif untuk mengamati siswa yang jumlahnya tuh lebih banyak daripada untuk membuat video kayak kurang efektif begitu? Solusi apa lagi selain pembuatan video? Solusi apa? Apa saja solusi itu selain dari video yang bisa mengatasi sesuatu? Solusi pertama video, selain dari video yang lebih efektif. Terima kasih kepada teman sanggahan dari teman Sandra. Dari solusi yang lain itu kan, guru kan tidak setiap kali pertemuan tidak hadir tuh. Jadi dia pada saat dia hadir itu dia bisa memberikan macam tes ataupun tidak memberikan tes sehingga dia bisa mengetahui apakah murid itu tuh minggu lalu atau kesempatan sebelumnya saat dia tidak hadir, apakah murid itu benar-benar melakukan apa yang diminta atau disuruh. Terima kasih. Ya, begitu menurut kami dua metode itu sudah efektif untuk mengamati perilaku atau karakter. Terima kasih. Mantap. Untuk jawaban pertanyaan kedua dari teman sini, yaitu dengan bunyi pertanyaan itu, Mengapa seorang guru perlu atau penting untuk mengetahui karakteristik siswa? Mengapa seorang guru perlu atau penting untuk mengetahui karakter siswa? Karena menurut saya, menurut kami, bahwa ini proses pembelajaran itu tuh dapat berjalan dengan baik ketika guru itu sudah mengetahui karakter siswanya masing-masing. Per siswa itu karakternya bagaimana, sehingga metode ataupun cara pembelajaran, proses pembelajaran yang dilakukan guru itu tuh tepat sasaran ataupun berjalan dengan efektif karena guru sudah mengetahui karakter dari setiap siswanya masing-masing. Terima kasih. Bagaimana teman sini? Dari sini saya ingin menambahkan sedikit. Jadi tadi kan teman-teman bilang kan perlu untuk guru memahami karakteristik siswa
siswanya. Bagaimana jika guru tersebut kan ada salah satu siswa kan yang kalau depan gurunya kan beda, belakangnya beda. Nah, terus bagaimana kalau gurunya itu tuh memahami siswa yang ditujukan di depan dia, yang di belakang dia kan yang tidak tahu. Jadi itu kira-kira tanggapan dari teman-teman, solusinya bagaimana? Jadi baik, saya rasa solusinya itu tadi sudah dengan ini pembuatan video tadi. Karena apa? Di macam contohnya ada hari ini kita ketika ada guru atau dosen itu macam kita lebih tidak fleksibel atau tidak bebas untuk mengungkapkan pendapat kita. Kalau ada dosen itu tuh kita lebih kaku macam takut saja ini salah, tanya ini salah nanti bagaimana. Jadi kira-kira jawaban dari jadi begini kan tadi teman mengatakan buat video itu tuh mungkin solusi untuk guru yang tidak hadir. Jadi pertanyaan saya di sini tadi bukan tentang videonya, tapi bagaimana jika guru tersebut bukan bagaimana maksudnya kayak salah memahami siswanya sehingga metode yang dia terapkan itu kayak tidak efektif dan kayak siswanya itu tuh macam kayak mana? Terbuka dua depan gurunya sehingga kayak gurunya itu memahami kayak salah paham, terus kayak apa ya? Dia tuh macam kayak melakukan proses pembelajaran atau menggunakan metode yang dia pahami tentang anak itu tuh tidak sesuai dengan sifat anak itu sebenarnya. Itu kira-kira bagaimana? Selanjutnya kepada teman Etika. Di sini saya ingin menyanggah jawaban dari teman Brian itu mengangkat dengan ini contohnya kan pakai video. Nah, menurut saya itu kurang efektif karena seperti yang kita ketahui di ruangan ini saja tuh kita sih tidak bagaimana? Kayak bisa dibilang memanipulasi karena bisa ada sebagian yang sibuk tapi dia yang sibuk dengan yang lainnya, bisa ada sebagian yang sibuk dengan fokus dengan materinya. Kayak menurut saya ini metode yang saran teman kasih tuh dengan menggunakan metode video kayak kurang efektif. Coba teman berikan metode yang lebih efisien menurut teman-teman.
Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini teman dosen akan menjawab pertanyaan dari kesanggahan dari teman di sini. Baik, menurut kelompok kami, untuk mengetahui karakter siswanya, guru bisa melakukan berbagai metode. Contohnya itu seperti metode ceramah, di mana ataupun pembuatan video. Contohnya minggu ini guru menggunakan metode ceramah ataukah pembuatan video itu sesudah minggu depan ataukah besoknya guru bisa melakukan tes kepada siswanya sehingga guru dapat melihat karakter serta pemahaman siswa dengan metode yang diberikan, sehingga guru dapat menyimpulkan bahwa karakter anak ini baik. Bagaimana dengan sini, apakah kalau mungkin belum kurang memahami apa yang disampaikan oleh teman Husin, silakan berikan waktu untuk interupsi tanggapan. Jadi begini maksudnya dari teman Husin tadi, seorang guru itu dia contohnya dia bisa mengetahui karakter siswa itu dari penggunaan metode pembelajarannya. Contohnya minggu ini macam dia menggunakan metode ceramah ataupun pembuatan video termasuk hari ini. Terus minggu depannya dia melakukan tes untuk materi minggu lalu yang sudah dia ajarkan. Ketika murid atau mahasiswa dapat menjawab
pertanyaannya dengan baik, benar dan mudah dipahami, guru dapat menyimpulkan bahwa minggu lalu ini siswa memperhatikan mata kuliah atau mata pelajaran saya dengan baik dan memahaminya. Kemudian dia pulang lalu mengulangi materi yang diberikan. Sekian jawabannya. Jadi begini, menanggapi teman sini bilang kalau dia pakai GPT bagaimana, atau kalau dia nyontek bagaimana. Itu guru melakukan tes lisan, macam satu tanya secara pribadi itu. Kalau tes secara macam ujian atau ulangan guide sudah biasa, sudah sesuatu yang mainstream gitu. Sekian, terima kasih jawaban kami. Bagaimana pada teman sini? Seperti ini. Jadi terima kasih atas waktu kesempatan. Untuk menanggapi pertanyaan ataupun tanggapan dari teman Atika tadi tentang metode lain yang mungkin lebih efektif untuk melihat karakter siswa itu, dengan contohnya diskusi kelompok macam hari ini. Jadi setiap kelompok itu untuk 1 minggu ataupun 2 minggu ketika guru masuk, itu kelompok akan melakukan presentasi. Jadi dari hasil presentasi itu guru bisa melihat siswa ini, oh dia ini dia ini bicaranya bagus ataupun nilainya bisa, atau pemahamannya bagaimana dia menjawab pertanyaan atau sanggahan dari teman-temannya ataupun dari guru. Dengan metode itu menurut kelompok kami sangat-sangat efektif untuk melihat karakter siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada teman Atika, mungkin ada sanggahan waktu kesempatan yang berikan. Terima kasih. Bagaimana kepribadian Kami akan menjawab pertanyaan dari teman Vivin untuk bagaimana kepribadian mempengaruhi kepribadian individu mempengaruhi karakter orang lain atau kepribadian orang lain. Jadi ini seperti pepatah mengatakan, jika kita teman dengan pencuri maka kita akan menjadi pencuri. Jika kita teman dengan penjahat maka kita akan menjadi penjahat. Jadi menurut kami itu kepribadian kita ketika kita bergaul dengan seseorang itu secara tidak langsung ataupun secara sadar atau tidak sadar tuh kita macam mengikuti ini sikap atau kebiasaan orang tersebut. Tapi kembali kepada diri sendiri, bagaimana mereka menurut kami tuh ini kepribadian kita tuh bisa mempengaruhi orang lain. Tapi bagaimana orang lain itu menerima, apakah dia bisa mengikuti kepribadian kita ataupun dia kembali berdiri di atas kepribadiannya masing-masing. Terima kasih. Buat teman Vivin, apakah jawaban kami dapat disanggah, dapat diterima ataupun ada sanggahan?
kepada teman dia waktu kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Saya akan mengulangi sedikit dari penjelasan yang Bapak telah menurut saya dapat tidak semua pribadi orang itu harus memilih macam sebenarnya, harus berteman dengan orang yang penjahat itu tergantung dari dalam diri dia sendiri toh, macam dia toh, macam dia macam mau kita mau berteman dengan orang yang penjahat nih, terus dalam diri dia bilang ini kayaknya perbuatan jahat ini salah deh, sudah diri dia sudah berpikir gitu, itu kan diri kita sendiri bisa memaksa toh, sama itu kan pribadinya dia, tidak selamanya kita harus teman dengan orang penjahat teman dengan diri kita tidak salah. Jadi terima kasih. Menurut saya teman dia itu menanggapi pepatahnya. Jadi salah orang yang membuat teman Atika. Sama tapi bukan di sini yang temannya tanggapi kan pepatahnya. Misalnya teman Brian mengatakan bahwa salah orang yang membuat pepatah. Ini apa ya? Tergantung dari pemikiran teman-teman. Kalau solusi dari pertanyaan tadi teman-teman menjawab dari pepatah, jika kita berteman dengan orang yang jahat maka kita akan menjadi penjahat. Menurut saya itu tidak masuk akal karena semua tergantung dari kita pribadi. Tidak mungkin kita hanya secara langsung di kita pribadi itu tidak memiliki pendirian karena kita hanya ikut mengikuti orang lain, mudah terpengaruh oleh orang lain. Terima kasih Pak Atika yang sudah memberikan penjelasan atau penguatan kepada kita semua, pernyataan untuk kita semua penjelasan. Jadi menurut kami penjelasan kita sudah cukup baik. Terima kasih. Oh, maksudnya ini teman Atika meminta jawaban. Jadi jawabannya pasti dari pertanyaan teman kita tadi seperti apa? Tidak, tadi kan kami sudah mengatakan bahwa gini. Pertama kan pepatah saya dari pencuri. Jika kita berteman dengan pencuri, maka kita akan menjadi pencuri. Jika berteman dengan orang jahat, maka kita akan menjadi orang jahat. Tapi, ya pernyataan selanjutnya kan sudah saya katakan bahwa kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi saya rasa itu cuma perdobelan. Dari cara Ya, sudah kepada diri masing-masing. Itu tidak usah menyatakan pepatah yang baik. Itu ini membuka wawasan dan wawasan sepanjang. Pesan bertolak belakang itu katanya kemudian buat selanjutnya. Jadi kesetaraan yang dibuat. Iya. Jadi pada itu dibuat kan pasti berdasarkan pengamatan. Tidak walaupun tadi teman-teman bilang kan harus sesuai tergantung pribadinya masing-masing. Tapi mungkin menurut orang yang berpakta itu mungkin selama yang dia amati itu mungkin kebanyakannya terjadi seperti itu. Jadi pada terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini tentang perkembangan karakteristik dan perkembangan individu. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman Osin untuk membacakan kesimpulan kita pada hari ini. Kesimpulan
Karakteristik dan perkembangan individu merupakan dasar penting dalam merancang proses pembelajaran yang efektif. Setiap peserta didik memiliki pola perkembangan yang unik, sehingga penting bagi guru untuk memahami berbagai aspek perkembangan dan faktor yang mempengaruhi. Sekian dan Saya berikan apresiasi.